Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Enda di sini. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan perubahannya. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 3. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang rantai makanan. Sama halnya dengan rantai makanan, pada jaring-jaring makanan juga terdapat produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada juga konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan, atau biasa disebut dengan herbivora. Kemudian ada konsumen yang memakan hewan lain atau biasa disebut dengan karnivora. Kemudian ada konsumen yang memakan hewan sekaligus tumbuhan. Hewan jenis ini dinamakan dengan omnivora. Selain produsen dan konsumen, kita akan mengenal istilah mangsa dan predator. Mangsa merupakan semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Kemudian, pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Dalam sebuah jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Terjadi persaingan antar makhluk hidup baik dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu sama lain. Nah, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan bisa kita lihat seperti berikut. Nah, di sini ada rantai makanan, kemudian ada jaring-jaring makanan. Bisa kalian perhatikan ya perbedaannya. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan. Kemudian, perubahan dalam jaring-jaring makanan itu bisa saja terjadi. Misalkan di sini ada padi, tikus, ular, dan elang. Jika padi meningkat, maka tikus sebagai konsumen satu juga meningkat karena dia mendapatkan banyak makanan. Kemudian, ular sebagai konsumen dua juga akan meningkat. Sama halnya dengan ular dan tikus, burung elang atau konsumen tiga juga akan meningkat. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Tetapi jika tidak ada padi, maka tikus sebagai konsumen satu akan kelaparan. Sehingga konsumen dua juga akan kelaparan. Kemudian konsumen tiga di sini yaitu elang juga akan kesulitan mencari makanan. Sehingga rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan jika ular sawah yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, yaitu anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang mengganggu jaring-jaring makanan diantaranya yaitu bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan pemanasan global.
Nah, itu tadi materi yang bisa Bu Enda sampaikan tentang jaring-jaring makanan dan perubahannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Enda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.